Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nadia Arifah Rahmah, NIM 2402001020519, program studi S1 PJJ Manajemen, kelas MJ503, dengan dosen pengampu Ibu Rahayu Amalia MKom. Izinkan saya mempresentasikan ujian akhir semester saya dengan bidang Sistem Informasi Manajemen. Gambaran umum organisasi simulatif. Nah, Nadia Skin Lab merupakan organisasi simulatif yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran produk skincare berbasis digital. Model bisnis perusahaan terinspirasi dari perusahaan skincare modern dengan memanfaatkan e-commerce, live shopping, dan digital marketing sebagai saluran utama penjualan. Untuk mendukung efektivitas pengelolaan organisasi, PT Nadia Skin Lab menerapkan sistem informasi manajemen atau SIM yang terintegrasi pada seluruh fungsi utama perusahaan. Yang pertama, analisis solusi SIM di setiap fungsi organisasi. Yang A, solusi SIM pada fungsi SDM. Nah, dalam pengelolaan sumber daya manusia, SIM memiliki peran penting bagi PT Nadia Skin Lab yang memiliki tim produksi, digital marketing, admin live streaming, dan customer service. SIM digunakan untuk mendukung proses rekrutmen karyawan secara digital dengan penyimpanan data pelamar yang terstruktur. Kemudian penilaian kinerja karyawan berdasarkan indikator kinerja utama atau KPI seperti target penjualan dan produktivitas kerja. Kemudian penggajian otomatis berdasarkan kehadiran, jam kerja, dan insentif, serta pengelolaan pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan secara berkelanjutan. Kemudian yang B terkait solusi SIM pada fungsi keuangan. Nah, sebagai perusahaan skincare berbasis digital, PT Nadia Skin Lab sangat bergantung pada SIM untuk menjaga transparansi dan ketertiban keuangan perusahaan. Penerapan SIM pada fungsi keuangan meliputi 1. Pencatatan seluruh transaksi penjualan dan pengeluaran secara real time. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan otomatis seperti laporan laba rugi dan arus kas. Yang ketiga, pengelolaan dan pemantauan anggaran setiap divisi agar tetap efisien. Dan yang terakhir, analisis keuangan untuk menilai profitabilitas produk dan efisiensi biaya produksi. Kemudian yang C, solusi SIM pada fungsi pemasaran. Nah, SIM mendukung analisis data perilaku konsumen, tren penjualan, dan respon pasar terhadap produk skincare. Selain itu, sistem CRM digunakan untuk mengelola data pelanggan, riwayat pembelian, dan feedback guna meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Kemudian yang D, ada solusi SIM pada fungsi operasional. Pada fungsi operasional, SIM digunakan untuk mengatur jadwal produksi, memantau kualitas produk, mengelola persediaan bahan baku, dan produk jadi secara real time, serta mendukung proses pengiriman barang agar tepat waktu. Kemudian, yang kedua adalah tantangan implementasi SIM. Dalam implementasinya, PT Nadia Skin Lab menghadapi beberapa tantangan, antara lain yang pertama, resistensi karyawan terhadap perubahan dari sistem manual ke sistem terintegrasi. Yang kedua, keterbatasan kompetensi SDM di bidang teknologi informasi. Yang ketiga, biaya implementasi dan pemeliharaan sistem. Yang keempat, tantangan integrasi data antar divisi. Serta yang terakhir, risiko keamanan dan kerahasiaan data perusahaan. Kemudian, cara mengatasi tantangan dengan merencanakan implementasi yang baik dan melibatkan karyawan dalam proses perubahan, yakni untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan perlu melakukan perencanaan implementasi yang matang, melibatkan karyawan dalam proses perubahan, menyediakan pelatihan berkelanjutan, serta menerapkan sistem keamanan informasi yang memadai. Kemudian yang ketiga ada manfaat. Penerapan SIM ini memberikan manfaat strategis bagi PT Nadia Skin Lab, antara lain meningkatkan efisiensi proses operasional, pengelolaan data yang lebih terintegrasi, serta mendukung pengambilan keputusan manajerial berbasis data.
Yang terakhir ada kesimpulan, secara keseluruhan SIM berkontribusi besar dalam meningkatkan daya saing PT Nadia Skin Lab di industri skincare digital. Dengan pemanfaatan SIM yang optimal, perusahaan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar, sehingga mendukung perkembangan dan keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.